Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku Sasti Adina Lusinugroho mau mereview novel yang berjudul Gajah Rika. Novel ini dibuat oleh Kak Sylvia Bishop dan diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai. Diilustrasikan oleh Alsey King dan novel ini berisi 170 halaman dan dicetak pertama pada Februari 2014. Novel ini menceritakan tentang anak gadis yang berumur 10 tahun menemukan gajah di depan rumahnya pada saat ulang tahunnya. Dan ternyata itu hadiah dari Paman Jeff yang lama menghilang. Kedatangan gajah ini sangat menantang Erika karena dia tidak tahu cara merawat hewan sebesar itu. Namun dengan kecerdasannya Erika menemukan cara pada masalah ini dan ingin menjalin persahabatan baru. Erika memang tidak tahu cara merawat, dan dia sangat kekurangan ekonomi, tapi dia cerdik dalam mengatur masalah dan akhirnya menemukan cara masalah ini. Buku ini sangat banyak sekali pujian dari orang-orang, terutama Goodreads. Goodreads sangat menyukai dengan karakternya, unik, memiliki cerita yang wow deh bagi anak 10 tahun yang bisa merawat gajah. Cerita ini seru dan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ia menambahkan pesan ketulusan serta kesayangan terhadap manusia dan hewan. Dan pentingnya orang dewasa untuk membaca ini agar tahu akan simpati antara manusia dan hewan itu bukan sembarang seperti empati kita kepada musuh kita. Secara keseluruhan, cerita Gajah Erika ini menghangatkan hati dan cocoknya pada cerita bisa dibaca oleh pembaca muda maupun tua. Cerita ini berisi tentang petualangan dan persahabatan bukan hanya sesama manusia, tetapi bisa bersama hewan juga yang lain, bukan hanya sesama manusia. Dan aku akan sedikit menceritakan tentang novel ini. Ikuti terus ya. A few minutes later. Nah, sebelumnya aku akan sedikit menceritakan tentang Gajah Erika. Jadi, saat itu hari ulang tahun Erika. Dan pada itu dia menemukan gajah di depan rumahnya dan dia tidak mengetahui itu dari siapa. Dan sebelumnya Erika ditinggal Paman Jeff ke luar negeri, dan Paman Jeff hanya berjanji 1 bulan sampai 2 bulan saja di luar negeri. Tetapi setelah lamanya dia tidak pulang kembali, dan tiba-tiba Erika mendapatkan gajah itu dari Paman Jeff yang berisi surat, "Hai Erika, selamat ulang tahun, ini dari Paman Jeff." Nah, saat itu pun Erika terheran-heran kenapa tiba-tiba dapat kabar tentang Paman Jeff. Padahal selama ini dia sudah berusaha tetap apapun, tapi tidak ada kabar sedikit pun dari Paman Jeff. Dan akhirnya Erika tetap menerima gajah itu, dan mau gimana lagi karena itu juga sudah di depan rumah Erika. Nah, saat itu Erika sangat bingung gimana caranya merawat gajah itu, karena sebesar itu tidak mungkin kita taruh halaman rumah karena kecil. Nah, akhirnya ditaruh di kamar Paman Jeff yang berisi hewan-hewan Paman Jeff, yang salah satunya ada burung hantu. Gajah tersebut belum beradaptasi dengan tempat, jadi dia tidak terlalu menyukai tempat dia yang baru. Tapi hari demi hari mereka menjalin persahabatan yang sangat erat. Pada suatu hari Erika mencari cara merawat gajah di bukunya, dan ternyata dia harus mengasih makan gajah sehari hampir 1 kilo kubis. Dan akan tetapi uang Erika tidak mencukupi untuk merawat gajah itu, karena uang Erika hanya tersisa 250.000, dan sekitar kubis 1 kilo hampir
85 ribuan. Dan akhirnya Erika dengan kecerdikannya dia membuka usaha kecil-kecilan. Jika menumpangi gajah itu, maka harus membayar hampir 50 ribu. Tetapi jika hanya menonton, hanya 25 ribu. Di hari pertama dia mencoba itu menaruh gajahnya di halaman belakang dengan menutupi punggungnya dengan tirai dan memberi papan harganya. Tetapi hari itu sangat sepi, tidak ada yang mau datang ke gajah itu dan si kecil Erika. Mereka setelah udah mulai larut malam, mereka duduk di samping tangga. Si gajah sedang makan kubis dan si Erika sedang meminum kopi. Saling bertatap-tatapan, tapi dia tidak tahu apapun itu. Dan akhirnya hari kedua Erika dibangunkan dengan kerumunan itu. Setelah Erika tahu kerumunan itu ingin melihat gajahnya, Erika bergegas-gegas mengganti bajunya yang paling rapi dan menggantikan gajah dengan tirainya itu lagi dengan papan di lehernya. Setiap orang dibatasi, hanya 10 orang yang bisa masuk dan gantian 10 orang lagi. Nah, saat itu pun Erika menambahkan uang dan akhirnya cukup untuk makan mereka berdua selama beberapa hari. Akan itu Erika sedang bingung. Kemarin dia mencari kabar lagi tentang Paman Jeff, tapi dia tidak dapat. Nomornya masih aktif, cuman tidak dibalas. Mungkin ataupun sibuk itu kan. Erika tetap berusaha mengirimkan surat dari Amerika ke India. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.